Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Dewi Nuraini. Sekarang kakak masih mengenyam pendidikan semester 3 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada saat ini, kakak akan mengajarkan kalian semua tentang jenis-jenis gaya. Sebelum itu, bagaimana kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya adik-adik. Membaca doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah adik-adik, kakak mau tanya, di sini adik-adik ada yang tahu apa itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Ya, benar. Ketika kalian melakukan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, maka kalian sudah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Adik-adik, jenis-jenis gaya ternyata ada banyak loh. Apa saja sih jenis-jenis gaya itu? Yang pertama, ada gaya gravitasi. Contoh dari gaya gravi itu sendiri yaitu gravitasi yang ada di bumi. Yakni seperti jika ada benda yang jatuh, pasti jatuhnya akan turun ke pusat bumi. Yang kedua, ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ketika ada dua benda saling bersentuhan. Contohnya seperti anak yang melakukan olahraga sepatu roda. Dengan adanya gesekan antara roda dan jalan, maka timbullah gaya gesek tersebut. Yang ketiga, ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang disebabkan oleh tarikan atau tolakan dengan dua benda. Contohnya seperti ketika ada magnet yang saling tarik-menarik dengan besi, atau contohnya seperti peniti atau juga paku. Yang keempat, ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya lenting pulih kembali ke keadaan semula. Gaya pegas ini dapat dihasilkan oleh benda yang sifatnya lentur. Contohnya pada busur yang digunakan pada saat olahraga panahan. Yang kelima, ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang berada dalam medan listrik. Contohnya seperti kipas angin yang sudah disalurkan ke medan listrik. Nantinya kipas angin tersebut akan bergerak. Nah, di sini kakak punya aplikasi simulasi gaya gravitasi loh. Kalian bisa mencobanya pada aplikasi yang bernama PET Interactive Simulation. Tapi sebelumnya, kalian unduh aplikasinya terlebih dahulu di Play Store ya adik-adik. Setelah kalian buka, kalian pilih kategori yang balancing.
Setelah kita buka, nantinya akan muncul jungkat-jungkit dengan beban yang bermacam-macam. Misalnya, di sini kakak mengambil beban sebelah kanan lebih berat daripada sebelah kiri. Dari ini kita bisa lihat bahwa yang sebelah kanan, yakni yang lebih berat, akan jatuh ke tanah. Hal ini disebabkan karena gaya gravitasi bekerja pada berat tubuh yang menariknya ke bawah. Jadi, semakin besar massa tubuh, maka semakin besar pula gaya gravitasinya. Untuk menambah pemahaman kalian tentang jenis-jenis gaya, kakak akan melakukan percobaan tentang gaya magnet. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan yaitu magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, kertas, dan penjepit kertas. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Hasil percobaan menyatakan ketika magnet didekatkan pada penjepit kertas tersebut akan menempel pada magnet. Yang kedua, dekatkan magnet dengan pensil. Hasil percobaan, ketika magnet didekatkan dengan pensil, pensil tidak akan tertarik oleh magnet. Yang ketiga, dekatkan magnet dengan kertas. Hasil percobaan menyatakan ketika magnet didekatkan dengan kertas, kertas tidak menempel pada magnet. Yang keempat, dekatkan magnet dengan peniti. Hasil percobaan menyatakan bahwa magnet jika ditempelkan di peniti, maka peniti akan menempel di magnet. Yang kelima, dekatkan magnet dengan karet. Hasil percobaan menyatakan ketika magnet didekatkan dengan karet, karet tidak akan menempel dengan magnet. Kemudian yang keenam, letakkan magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawahnya. Ketika magnet yang ada di atas digeser, maka beberapa benda yang ada di bawahnya menempel ke atas. Jadi adik-adik, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan tadi yaitu menandakan bahwa magnet memiliki beberapa sifat, antara lain magnet memiliki gaya tarik, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu, dan magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah adik-adik, bagaimana?
Kalian sudah paham? Cukup seru dan mudah bukan? Saatnya kalian mencobanya di rumah. Baiklah adik-adik, jam pelajaran sudah habis. Waktunya kita pulang. Eits, tunggu dulu. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Adik-adik langsung pulang ya. Ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya. Bye-bye adik-adik.